Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis-shalah wa amarna biz-zakah wa amarna bi-shaumi ramadhana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang sama-sama kita mencari ridha dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bak malamnya walaupun bono nama tilampu sihat talaki kalau pengajian nama tilampu insyaallah sampai oleh pengajian itu. Di malam hari ini kita sambung ini bahan yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bahwa aspek kenapa jamaah di Basrah doanya enggak dikabulkan. Yang keempat malam hari ini apa kata Ibrahim bin Adham? Akaltum ni'amallah, kalian makan nikmat Allah, kalian nikmati nikmat-nikmat Allah. Walam tu'addu syukraha, dan kalian enggak pernah mensyukurinya. Ini yang keempat ungkapan Ibrahim bin Adham. Ketika orang punya badan yang sehat, mata yang bisa melihat, kaki bisa melangkah, telinga masih mendengar, ini bagian dari nikmat. Jadi nikmat bukan hanya berbentuk uang, namun ini mata kita bisa melihat, gelinyu, mentong, aktif dan berfungsi, itu merupakan bagian dari nikmat. Oleh karena itu, semua anggota tubuh kita ini itu bagian dari nikmat. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mensyukurinya? Ada 4 langkah. Yang pertama langkahnya, semua yang kita miliki hari ini kita yakin bahwa itu Allah yang memberikan. Harus yakin. Yang buat nyuruhnya, baik segi harta dan seterusnya, itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Kalau begitu, maka timbul kedua, kalau kita yakin bahwa semua yang kita miliki ini Allah yang berikan, maka lisan akan mengucapkan dia alhamdulillah. Qalbun meyakini, lisan mengucapkan. Yang ketiga nanti, mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk mensyukurinya. Kaki mentong tiga, gejak le pengajian, gejak le jamaah, gelinyu mentong dengo, diamalkan, mata harus melihat, baca Al-Quran. Maka termasuk nanti ini, salat yang itu perintah, itu juga bagian dari mensyukuri nikmat. Ketika Allah berikan kekayaan tadi, maka zakat ini juga perintah. Ketika orang berzakat, itu bagian dari mensyukuri nikmat. Maka ketika seorang petani gepula padi buno, waktu pula niatkan semoga itu zakat. Ketika buka usaha, niatkan semoga usaha lunyo itu zakat. Allah akan betul. Dan maknanya bahwa ketika padi tumbuh dan truk zakat, maka padinya nggot. Ketika buka usaha tadi, kita niatkan bahwa usaha itu bertruk zakat, usahanya akan berkembang dia. Namun nggot pula padi dan niatkan nyoji nyampe zakat. Makanya padi hai timo hanamu bo. Karena awal pun karena niat dek truk zakat.
Maka apapun yang terusahakan ini di kerja kita ini, kita punya gembalaan, punya lembu, punya kambing, niatkan senggatu zakut. Punya usaha pu manuk potong, niatkan senggatu zakut. Ruk nisabnya, ruk zakut, maka berzakat itu bagian dari kita ini mensyukuri nikmat. Yang keempat, ini merawat yang Allah tuju. Allah berikan badan yang sehat, rawat badannya. Jangan banyak begadang malam, akan sakit. Allah berikan tubuh yang sehat, jangan mandi hujan, sakit, dan seterusnya. Makanya seorang ulama itu mengatakan begini, a'ti kullazi haqqin haqqah. Berikanlah setiapnya itu haknya. Mata punya hak untuk istirahat, menuju istirahat. Badan punya hak untuk istirahat juga dia, tidurkan dia. Kaki punya hak istirahat, beri istirahat. Semangat kita pengono, hanya kalau kiban kondisi badan, kiban kaki, hanya istirahat. Maknanya bahwa orang ini enggak memberikan haknya untuk istirahat. Kalau begitu istirahat ini bagian dari mensyukur nikmat juga. Nyoka malam tidur itu pun juga bagian bersyukur nikmat. Supaya apa? Subuhnya cepat bangun. Besok pagi kembali kita ini aktivitas lagi. Maka kata Ibrahim bin Adham, akaltum ni'amallah, kamu makan nikmat-nikmat Allah, kamu nikmati nikmat Allah ini, walam tu'addu syukraha, kalian belum mensyukurinya. Berarti ini ungkapan Ibrahim yang keempat tentang kenapa doa orang-orang di Basra itu tidak Allah kabulkan. Bapak, Ibu yang dihormati, silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Silakan. Oh ya. Qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya. Contoh kita ambil satu ayat. Kata Allah, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, janganlah saling membenci. Janganlah saling menyakiti. Jangan saling pisah memisahkan. Dan saling ini cerai-berai. Orang semua baca ini. Namun dalam kehidupan sehari-hari timbullah saling membenci, saling menyalahkan, saling merasa kamu yang paling betul, engkau salah. Ini contoh. Ketika orang memahami bahwa Al-Quran mengatakan janganlah saling cerai-berai, maka orang ini akan memaafkan yang lainnya. Akan coba memahami yang lain, bahkan yang lainnya. Contoh, di bawah kata Al-Quran, wala tafarraqu, janganlah saling cerai-berai. Nah, maksudnya bang, dia baca ini. Namun keseharian dia memfitnah, keseharian dia mengunjingi yang lain, keseharian dia menyalahkan yang lain, keseharian dia meremehkan yang lain. Ini makna bahwa dia baca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Kira-kira bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Kecik. Ini Pak Kecik jarang bertanya. Namun sih gue bertanya butuh waktu yang panjang menjawabnya ini. Dan mungkin saja malam hari ini kita nggak mengkaji lain, hanya menjawab pertanyaan Pak Kecik. Namun ini penting. Cara mensyukur nikmat Allah adalah tadi
dengan membayar zakat. Pertanyaannya, bagaimana kita ini membayar zakat? Supaya apa? Biar sampai zakat yang kita keluarkan ini sia-sia. Sia-sia. Bahkan sia-sia, nggak sampai ke mustahiknya. Kata Anas bin Malik, Ja'a rajulun min Bani Tamim. Kata Anas, nasi dua urang dari Bani Tamim gejak Rasulullah. Getanya Rasulullah, ya Rasulullah, abariyun alayya alallahi wa rasuli. Apakah lun terlepas dari tanggung jawab atau kewajiban yang Allah wajib atas lun berzakat, ketika zakat lun serahkan bak utusan Ron. Nabi punya utusan namanya Muaz bin Jabal. Ini orang mau zakat. Rasulullah, "Na'am." Iya. Ketika engkau serahkan zakat kamu ke amir, maka kamu sudah lepas kewajiban. Falaka ajruha, kamu mendapat pahalanya. Wal ismu alaman badalahu, yang berdosa adalah orang amil tadi. Kalau seandainya amil nggak menyerahkan zakatnya ke yang berhak menerima, yang memberikan zakat sudah dapat pahalanya, lepas tanggung jawabnya, lepas kewajibannya, namun dosanya di atas amil. Contoh, ketika amil menyerahkan zakat tadi ke orang kaya haram hukumnya zakat. Namun amil menyerahkan ke orang kaya, ini dosa amil. Atau kita nggak tahu, zakat Pak Anam gejaba inondro, misalnya, zakat dua gejaba inondro. Seorang suami haram hukum zakatnya tadi menyerahkan dia ke yang wajib dia nafkahi. Contohnya istrinya, maka zakatnya sia-sia. Maka pagi malamnya minta dijelaskan. Ini orang-orang yang berhak supaya apa? Yang pertama, kita semuanya ini menyerahkan zakatnya ke yang berhak menerima. Yang kedua juga nanti amil juga mampu menyerahkan zakat ke yang berhak menerima. Ketika amil berguna nggak menyerahkan ini tepat lagi dipahami bunyi ayat tadi, maka amilnya berdosa. Saya yang pegang, Rasulullah pegang. Ini hadis dari Anas bin Malik rawahu Ahmad dengan sanad sahih. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, yugo terus kena buno pakai cik dua pertanyaan. Yang kedua adalah kami di sini kebanyakan orang petani. Bagaimana hitungan nisabnya? Mungkin lebih pun jauh rekan kami. Bunyi ayat, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakat tanaman itu ketika panen. Ini bunyi ayat. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan tafsir Ar-Razi mengatakan seorang petani yang dia truk nisab, dihitung nisabnya itu ketika dia panen. Maknanya begini. Ini misal di muru ini 2 kali mugo dalam situ. Misalnya mugo pun legunca hasil. Mugo kedua juga legunca dalam situnya. Maka hasil mugonya tidak kena zakat. Namun dapat bijitnya sedekah. Bukan satu kewajiban. Nya sedekah. Yang dihitung dia nisabnya itu 6 gunca adalah sekali panen. 3 panen 7 gunca. Artinya hasil panen itu kena zakat. Walaupun nanti ada pendapat dalam kitab Fathul Mu'in, itu baris bawah dia dikatakan oleh pengarangnya Malibari, fa ghairul ajnasi fala tudammu wa tudammu fi jinsin wahid. Ini pendapat. Kata beliau, yang tidak sejenis
jagung dengan padi misalnya, kan nggak sejenis, itu nggak digabung. Namun yang sejenis itu digabung. Ini pendapat Syekh Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Saya lupa halamannya, saya ingat baris bawah dia terakhir. Namun dalam kitab Al-Mu'tamad Asy-Syafi'i yang saya pegang ini juga Asy-Syafi'i juga, dalam kitab Al-Iqna punya Syafi'i juga, dan dalam kitab Fiqh Sunnah punya Syekh Sabit menjelaskan bahwa hasil panen tanaman dia kena zakatnya waktu panen itu dihitungnya. Kalau begitu semua ulama sepakat, jumhur sepakat ini bahwa tanaman dia tidak punya haul. Artinya hana payapreh situ. Lain dengan zakat tijarah. Lain dengan zakat nanti ya emas. Yang lainnya ini atau ternak, dia punya haul. Masanya setahun. Namun untuk tanaman tadi padi khususnya yang nabadannya itu dia tidak punya haul. Maka hitungannya menyotruk 6 gunca 3 panen, maka itu dia kena zakat. Monyohanatruk 6 gunca 3 panen, maka dia tidak kena zakat. Ini pun jelas yang pun. Yang kedua, siapakah yang berhak untuk menerima zakat? Maka jika bergabung dalam surah At-Taubah ayat 60 itu Allah menjelaskan, karena zakat tadi ini perintah dan maka rukun Islam, maka Allah jelas ini menjelaskan. Allah bayu wa zakat. Ya Allah nak jaga so. Maka bila dalam surah At-Taubah ayat 60 kata Allah innamas shadaqat. Sedekah dalam ayat ini maknanya dia zakat. Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu bagi orang fakir, bagi orang miskin. Kalau begitu, urutan pertama yang berhak mendapatkan zakat itu adalah fakir dan miskin. Banyak ulama menyamakan antara fakir dengan miskin. Namun Imam Asy-Syafi'i coba membedakan. Kalau fakir itu orang misalnya punya kebutuhan 10 kebutuhan, fakir yang mampu dia penuhi hanya 3 kebutuhan. Apa kebutuhannya? Makannya, pangannya, sandangnya. Jadi ini kebutuhan dia ini bagi orang yang 10 kebutuhannya, yang mampu dia penuhi hanya 3, maka itu fakir. Kalau miskin, 10 kebutuhannya mampu dia penuhi 6. Itu tetap tidak semua mampu penuhi sama dia, maka ini miskin. Dalam kitab Malibari dijelaskan Fathul Mu'in itu makna fakir orang yang tidak punya harta juga tidak punya usaha. Yang saya Malibari dalam Fathul Mu'in bisa dalam kitabnya Ana, dibaca lagi yang katanya Ana dan Fathul Mu'in tadi itu halaman 148 baris ke-7. Ya kan dalam kitab Fathul Mu'in itu jadi makna miskin atau makna fakir tadi orang yang enggak punya harta juga enggak punya mata pencaharian. Dan makna miskin adalah dia punya mata pencaharian. Namun mata pencaharian ini enggak mampu memenuhi hajatihi, kebutuhan-kebutuhannya. Maka masuk kategori dia miskin. Maka dua hal ini, pertama tadi fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amil dalam kajian bahasa ini orang yang bekerja. 'Alaiha dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ar-Razi itu menjelaskan bahwa 'alaiha ini orang yang bersungguh-sungguh. Makna sungguh-sungguhnya dia habiskan waktunya, tenaganya untuk mengumpulkan zakat. Itu dia amil. Dikembangkan dalam kitab Al-Akhir ini, termasuk dalam kitab Zakat punya Yusuf Qardawi, makna amil adalah lembaga.
yang bekerja mengumpulkan zakat, atau kelompok orang yang ditunjuk, baik pemerintah maupun negara. Ini dia makna amir. Jadi orang yang ditunjuk atau betul lembaga yang ditunjuk. Alaiha kesungguhannya. Maknanya bahwa urungnya hana bulain. Kerja dia hanya mendata zakat, mengumpulkan zakat, memelihara harta zakat, dan juga tadi menjaga harta itu biar nggak hilang dan rusak. Ini makna dia amil. Maka di Rasulullah seorang sahabat namanya dia Mu'az bin Jabal budro hanalain nyobunya. Gejak lebar rumo-rumo, ditarik zakat, kumpulkan zakat, inta lo, dibagi lo. Ini dia awana amil. Sehingga dia waktunya, tenaganya hanalain semuanya. Yang keempat, di kita bahas tentang berapa hak-hak orang ini. Yang keempat bunyi ayat adalah wal mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah ini kan allafah satu artinya. Berkata terpecah-pecah menjadi satu, dia allafah. Dalam ayat wal mu'allafah qulubuhum ini orang-orang yang mu'allaf. Artinya borokon hana beriman, nyoka beriman. Karena lemah dan iman roh mantong, maka orang ini berhak mendapatkan zakat. Di masa Rasulullah itu ada tokoh-tokoh Quraisy yang berpengaruh, takut dengan siksaan mereka, Rasul bagi. Atau tokoh-tokoh Quraisy punya pengaruh di Arab itu, Rasulullah berikan. Namun di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar sampai ke Ali, tidak ada lagi para sahabat memberikan zakatnya ke orang kafir. Jadi yang makna dari mu'allafah qulubuhum termasuk dalam kitab fiqh sunnah, al-mu'tamad, i'anah, dan fikih 4 mazhab itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'allafah qulubuhum. Sambungan ayat wa fir riqab. Secara bahasa raqabah itu dia terbelenggu. Kayak binatang, mereka leher dengan tali, dia raqabah. Makna riqab adalah hamba sahaya yang belum merdeka. Nah, kondisi hari ini ada lagi ini, riqab. Yang orang yang belum merdeka loh. Semua udah merdeka semua. Kalau itu riqab yang maknanya adalah hamba sahaya. Selanjutnya wal gharimin. Nah, ini. Itu gharim. Bunyi ayat diambil di dalam bahasa Arab ini ismul fa'il, orang. Orang yang berhutang. Maknanya bukan masjid yang berhutang. Bukan menasah yang berhutang. Kon gampung yang berhutang. Namun bunyi ayat wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Bagaimana maksudnya? Orang ini berhutang. Yang pertama, memenuhi kebutuhannya. Liyasudda hajati. Ini bahasa kita. Untuk memenuhi kebutuhannya. Seandainya andro hana utang, hana pepajo. Nyaukuran. Yang kedua, boleh juga orang yang berhutang untuk mendamaikan yang lain. Nama lo urung saya. Gara-gara harta. Kepenyampaiannya, gejo harta, gejo urungnya. Untuk mendamaikan orang ini. Dan roh berhutang. Nah, orang ini pun juga berhutang untuk mendamaikan orang lain, itu boleh. Mendapat juga seni zakat. Namun nggak termasuknya yang ngutang ke bank. Buka rumah. Cok peng-beng. Belum moto. Cok peng-beng. Mutang sih memang. Namun nggak termasuk gharim tadi yang berhutang ke bank tadi. Jadi ini gharim yang pokok kita pahami, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka dia boleh
mengambil senif dari zakat. Selanjutnya, wa fi sabilillah. Ini juga pokok dipahami. Semua kitab yang ulun baca untuk menjelaskan makna fi sabilillah ini. Baik tipik zakat punya Yusuf Qardawi, I'ana Fatul Mu'in Al-Iqna tadi, Al-Mu'tamad Syafi'i, Al-Fisrami, Pak Mazhab itu juga mengatakan bahwa semua mengatakan makna fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Al-ghazi fi sabilillah. Jadi orang yang meninggalkan keluarganya, kampung halamannya untuk berjihad. Nah, mungkin warga Muru jadi Palestina untuk berjihad, dia boleh ambil senif zakat. Yusuf Qardawi dalam fiqh zakat coba dikembangkan oleh Yusuf Qardawi, boleh juga termasuk media elektronik atau media cetak yang dia mau berjuang dan berjihad menyampaikan agama ini juga boleh. Jadi semua kitab menjelaskan makna fisabilillah itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Kajian bahasa Ibnu anak sabil jalan, begitu Ibnu Sabil anak jalanan. Tapi jangan dipahami ini anak pang atau seterusnya. Yang maknanya bahwa Ibnu Sabil ini orang yang bermusafir, meninggalkan kampung halaman terus kehabisan bekal dia, maka dia untuk pulang tidak ada bekal, maka boleh ambil senif zakat. Berapa jumlahnya ongkos dia pulang kampung halamannya, itu haknya. Berarti ini 8 senif yang Allah jelaskan dalam surah Taubah ayat 60. Dan para fuqaha juga menjelaskan makna per item-itemnya. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu amil, siapa itu riqab, siapa itu dia al-mu'allafah qulubuhum, siapa dia fisabilillah, dan terakhir siapa dia Ibnu Sabil. Seterusnya, berapa hak-hak mereka ini? Maka pertanyaan pun dikembangkan, apakah ketika ada zakat mesti atau wajib 8 senif? Jumhur ulama menjawab berapa yang ada. Di kampung Dro mungkin 60 senif atau 40 senif. Di kampung Dro cuma 2 senif, ya 2 senif. Yang pasti dari kop anak. Kalau dia makna tadi fisabilillah itu dia orang yang berperang dengan Allah, juga enggak ada. Kalau makna tadi dia Ibnu Sabil orang yang musafir, mungkin jannah. Atau mungkin mu'allaf ini mungkin yang nas gogo tapi ketahuannya. Berarti 4 enggak ada, tinggal 4 nih. Tinggal fakir, tinggal miskin, amil. 3 tinggal berarti. Terus, kalau tinggal 3 nih senifnya, apakah zakat yang terkumpul dibagi 3? Maka yang pertama adalah keluarkan, kalau memang ada amil, keluarkan hak amil. Berapa hak amil? Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mu'tamad Syafi'i, juga dalam kitab Al-Iqna, itu amil boleh ambil dia ujrah misal. Apa itu ujrah misal? Upah kerja harian. Dia kerja berapa hari? Misal urun jak belang tu euro 50 ribu. Euro aja berarti 150. Nah orang ini bekerja 3 hari, maka dia boleh ambil 150 ribu. Dia ujrah misal, upah kerja. Atau kamu rame usahanya 100 euro kamu ambil misalnya. Kalau seandainya per orang 150 kali 100, oh lumayan sih pengennya. Maka angka yang paling tinggi untuk si amil itu 1/8 atau 12,5%. Ini angka yang paling tinggi.
untuk amil. Karena amil dia tidak mungkin sampai 1/2 bunuh amil, maka dia boleh ambil 1/8. Nah hasilnya bagi-bagi untuk amil bagi. Ini hak amil. Nah sisanya ini hak fuqara dan masakin. Ini sisanya. Bagaimana caranya biar adil pembagian zakat tadi? Kalau kita hitung pakai per kakak, ini nggak adil. Maka nukung hana adil, kakaknya 6 draw asoji. Kakaknya 2 draw. Kakaknya si draw misalnya. Kita patok misalnya ini. Per kakak itu 2 nale. Bunuh 6 draw 2 nale. Nyolero 2 nale. Si draw 2 nale. Maka ini nggak adil. Atau juga untuk kenan. Contoh kan. Lu nane le. Yang si draw kuliah. Yang si draw SMA. Yang si draw mentang SD. Belum pegang. Lu ayah adil. Mandum anime lu lunjuk 20.000 dulu. Maka yang kuliah komplain dia. Ya, antu nanti tengok 20.000 ini minyak mendawan tu kata kia. Gua lebih kopi bahan-bahan lah. Mungkin yang SMA boleh kata. Yang SMA benar. Yang di SD lebih. Artinya bahwa adil enggak mesti sama. Atau adil enggak harus sama. Kalau begitu, hitunglah berapa jiwa dalam itu. Kita sepakati, terkumpul semua ini, kita hitung semua ada berapa orang fakir, berapa orang miskin, hitung per kepala. Per kepala misalnya 2 nale. Yang bunuh 1 kakak 6 draw bunuh, dia berhak mendapatkan 2 kali 6, berarti 12 nale. Yang 1 kakak seorang bunuh lero, berarti 2 kali 3, 6 nale. Yang sidro 2 nale. Maka ini akan menjadi dia merata. Terus ini tadi teknik cara kita menghitungnya tadi, menghitung zakat. Atau boleh malam ini biar nggak meluas masalahnya, silakan yang mau bertanya saya batasi tentang zakat. Dia belum hal lain loh, silakan. Ini Kak, saya ada sesuatu di butuh uang. Berapa kita harus keluarkan zakat? Dan bagaimana hukumnya orang uang itu sedang berputar, jadi uangnya ada, nggak tahu. Ya. Apa ya? Untuk uang, berapa nisabnya dia? Dihitung dengan emas. Hitung dengan emas, artinya satu emas itu dia nisabnya adalah 85 gram. Kalau kita uangkan, maka dia kalau harga emas misalnya ya 2 juta ada katakan per mayamnya, 1 mayam itu kan berapa gram itu? Kamu ikut hitung murahnya? Kamu hitung murahnya? Itu kalau harga emasnya dia 2 juta per mayam, maka nisabnya dia 50 juta. Ya. Kalau harga 1 mayam dia 1 juta mortu, maka nisabnya dia 37.500.000. Maka untuk nisab emas ini hitung dia di harganya. Pada mu maka lagi nisab untuk uang. Ya. Pak Marwan. Ini kalau kita kembangkan jauh kali ini. Jauh nih. Karena juga zakatnya ini kamu di ialah untuk 6 temo ada biaya-biaya masalahnya seterusnya. Mungkin tadi yang lebih berkaitannya siapa yang berhak ini. Ini kita batasi dulu nih, siapa yang berhak aja malam hari ini supaya lebih jelas. Silakan. Masalah sermin, masalah sermin yang termasuk adalah fisabilillah yang menjurus ini. Masalah fisabilillah. Kamu memang yayasan itu dia fisabilillah cocok sermin zakat untuk yayasan. Ya. Pertanyaannya nih Pak Kecil Maria, bagaimana zakat diberikan di luar senif yang 8? Drama dulu. Ulama nggak bolehkan mengeluarkan zakat di luar senif yang 8.
yang kali tertangkan bunuh. Namun ada pernyataan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, kata beliau, kalau seseorang itu sibuk menyampaikan ilmu, namun gak sempat mencari nafkah untuk dirinya dan untuk keluarganya, karena do kagabuk untuk menyampaikan ilmu dari bungo ke bungo, tinggal orang ini kalau dia bekerja, maka ilmunya Anawati yang menyampaikan ilmu. Kesimpulannya bahwa orang ini hanya bundro mengajar, dan mengajar. Hana bulain. Kata Imam Nawawi, orang ini boleh mengambil senif zakatnya dari dia mengajar. Namun dengan catatan tadi bahwa dia hana watele untuk minta nafkah kedro dan juga untuk keluarga dulu. Ini pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab ketika menjelaskan makna fisabilillah. Yang lain, Pak Ana silakan. Oh, ya. Tadi ambillah atau keluarkanlah zakat dari tanaman monyo kaduk nisab pada hitungannya ketika panen. Panen pertama 7 gunca, alhamdulillah. Panen kedua 7 gunca cip, manduago berbeda ke. Manduago. Nah, kan? Namun kebalikan kayak buno. Panen pun 3 gunca. Panen kedua 4 gunca. Manduanyo handru 6 gunca. Maka ini kalau bunyi ayat wa atu haqqahu yauma hasadi, ini tidak kena zakat. Berarti patokannya mimunan panen, menyuka panen 6 gunca zakat. Nyandru hana kena. Ya. Ya. Ini teknik membagi. Dalam mazhab Syafi'i itu lebih bagus diserahkan dia ke amil. Apa alasannya Imam Syafi'i? Untuk pemerataan. B. Timpang tindih yang terima zakat. Namun dalam mazhab Hambali bolehkan dia langsung ke draw. Untuk lebih yakin bahwa yang terima zakatnya orang yang berhak memang menerima. Artinya Pak Marwan dan nejuk ba'amil yang boleh nejuk kedro dengan patokan bunuh, tahu siapa fakir, siapa miskin berhak menerima lah tadi, itu boleh. Namun ingat bahwa ada yang diharamkan untuk menerima zakat. Yang pertama, yang haram menerima zakat adalah ini keluarga Rasulullah. Rasulullah mengharamkan dro ngon anak-anak dro dan cucu-cucu dro sampai semua keturunan beliau itu haram memakan zakat. Maka bunyi hadis dari Abi Hurairah ketika Hasan makan buah kurma dari zakat, Rasulullah muntahkan. Hasan nggak mau, tahun ini mentah. Nabi ambillah zakat dari tenggorokan cucunya. Kata Nabi, nahnu la na'kulu sadaqah fa innahu awsaqun nas. Kita hai cucu handa pajo, kita enggak boleh makan zakat dan zakat itu kotoran manusia. Makna kotoran begini, ketika zakat fitrah misalnya, fungsi zakat fitrah mensucikan orang yang berpuasa. Bayangkan ketika kita makan nasi, enggak semuanya jadi daging. Sebagian jadi ampas dia. Inilah kotoran itu, yang ampasnya. Mensucikan orang, buang kotorannya. Maka zakat menjadi kotoran. Ketika zakat fungsinya mensucikan harta kita biar suci dia, maka yang mengotori ini dikeluarkan, maka itulah zakat. Maka zakat itu kotoran manusia. Apa enggak jijik awak dran? Nepajo kotoran manusia. Ini bayangan dari Rasulullah katakan, fa innaha awsaqun nas. Zakat itu merupakan kotoran manusia.
Maka pertama tadi yang nggak boleh adalah Rasulullah dan semua keturunan beliau. Yang kedua, yang haram juga ini orang kafir. Orang kafir tidak dibolehkan menerima zakat kaum muslimin. Yang ketiga, orang kaya. Kecuali kalau dia berjihad. Kecuali kalau dia amil. Siapa orang kaya? Orang kaya yang mampu memenuhi kebutuhan dulu. Walaupun hana moto, walaupun rumah mewah, namun makanan dia cukup, pakaian dia cukup, tempat tinggalnya ada, dia sudah orang kaya. Jadi uku yang kayanya benar moto lagi Pak Anan, lagi lu orang kaya betul. Yang moto anak kaya. Artinya bahwa ukuran kaya bukan mobil, namun mampu memenuhi kebutuhan masing-masing. Kalau begitu orang itu haram hukumnya menerima zakat. Dicuci dosa. Rasulullah katakan tadi dari hadis Anas bin Malik. Makanya pokok kita kaji. Ini ibadah zakat, ibadah namun berujung dosa. Pokok kon hak do daco. Maka Rasulullah katakan ketika ada utusan lun, awak don juga zakat kenyang, awak don kalepas dari tanggung jawab, kalepas dari kewajiban Allah. Seandainya amil itu menggantikan 7 urang kaya macam yang dosa ditanggung oleh amil tadi. Artinya muzaki tidak kena dosanya, yang dosa adalah di atas amil tadi. Makanya amil menjadi beban untuk memahami siapa senif-senif yang berhak. Makanya mungkin buat kecil ini ke beban tanya muno. Maka mungkinnya bebannya. Takutnya sampai kita membantu menyerahkan zakat tadi namun berujung kepada dosa. Maka ini yang haram tadi. Selanjutnya haram juga yang dia wajib dia nafkahi. Seorang suami wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi anak-anaknya, wajib menafkahi ayahnya, mamanya. Maka linto buno nggak boleh menyerahkan zakatnya ke istrinya, ke anaknya atau ke orang cidro. Apa tega? Kotoran manusia tadi bau rinci. Kotoran kita juga aningin dro. Maka zakat nggak boleh, dia dalam mazhab Syafi'i mengatakan begitu, diharamkan ke atas lurus, ke bawah lurus. Artinya alau wa nazalu, usul huruf. Mana usul? Nah dro kan ayah dro. Ini asal-asal kita nih. Ayah dro nah kan anak kakek. Ini usul. Nah anak ini karena nadanya ini huruf cabangnya. Maka usul ke atas ini nggak boleh, ke bawah juga nggak boleh. Ini zakat yang diharamkan. Kalau begitu hindari memberikan zakat ini ke dodo. Nah, kan? Jadi kaya dro, kau berdua haji, miskin. Kalau anaknya kaya, orang tua itu kaya. Bahkan semua harta anaknya itu atau rinci. Seorang sahabat gejak Rasulullah, ya Rasulullah, ayah lu Rasulullah kagak cuat lu. Rasulullah nuhai ayah dan kenal. Gajalah ayah mana kenal. Hai ayah betul, necu ada merah. Hana ya Rasulullah. Lencokkan lumlo kebu, lum perle. Lumlo ke baje, lum perle. Ngomongnya Rasulullah. Dia apa itu? Rasulullah sampaikan apa yang ada dalam jiwa kamu. Sama tirat. Warencinya ya Rasulullah. Nyokan anak. Wate ubud barokat. Lu jaga ya Rasulullah. Bekak menyamuk. Lunjuk makan yang bergizi, bah tumbuh segar sehat dia. Sampai keraik lagi nyuruhnya ya Rasulullah. Namun gue pegang Rasulullah kagak mau. Lun gue cuat tahunya. Rasul marah sekali. Rasul panggil anak tadi dan gemak pak bajenya. Rasulullah anta wa maluka li abika dranu, dan semua harta dron nyata ya kata Rasulullah. Maka tadi
Anak yang kaya maka rinci kaya haji. Oh, ayah bunuh kaya maka animi kaya haji. Maka dari ini diharamkan zakat lurus ke atas juga lurus ke bawah. Ini diantara zakat yang orang menerima yang diharamkan untuk menerima zakat. Silakan. Oh iya. Ya. Apakah boleh zakat diserahkan kepada yayasan? Maka sejauh yang belum baca apa kecilnya lagi maaf, selalu menemukan fatwa para ulama yang membolehkan kita ini memberikan zakat kepada yayasan. Namun terlepas darinya apa kecil, Allah a'lam. Sejauh yang belum baca, udah kita baca mang tu lagi nya. Gonalai membolehkan. Nah, saya begini. Di dalam ini pegawai satu mungkin gajinya sekitar 15 juta itu. Mengia kamu itu dia kamu di nama anda kamu itu tergantung pakai berberat dan banyak sehat dan kuat. Ini adalah penyakit pada kedua tidak boleh diberikan kepada muktasibin yang kuat. Dan perlu sehat dan kuat. Ya. Maka yang jadi masalah adalah memberikan batasan siapa yang kaya. Apakah pegawai negeri termasuk kaya? Sepintas pegawai negerinya lagi ibakrum, dak kukupi ilisi, walaupun bacut. Nah, menangkat. Namun punya pengusaha tigonya banjir, banjir, menangkat. Namun kata saya adalah kembali ini ke kebutuhannya. Apakah yang gaji dia mampu memenuhi kebutuhannya? Gaji hari ini 1,2 juta. Bank Dunia menghitung hari ini Indonesia untuk kebutuhan pokok 1,8 juta. Itu Bank Dunia. Kalau begitu orang yang gaji 1,2 juta maka nggak mampu memenuhi kebutuhannya. Artinya dia punya kebutuhan 10 yang mampu dia penuhi 7. Kalau gitu masuk dia kategorinya ini miskin. Namanya miskin Pak Kecil berhak atas senif miskinnya. Nah, menangkat? Ya, betul dia kuat dan juga berusaha. Kan berusaha gimana? Dengan tugasnya pegawai negeri terus bekerja, namun bagaimana hasil yang dia temukan tadi nggak mampu memenuhi kebutuhannya. Maka masuk Pak Kecil ini senif miskin. Yang lain silakan. Kecil itu mulai. Kalau dalam satu desa itu ada 3. Hak amil itu jelas, paling tinggi 12%. Jadi pertanyaannya ada miskin dan ada yang fakir. Berapa persentase untuk kedua-duanya? Sama atau tidak? Ya. Ini lebih ke teknis pembagiannya nih Pak Kecil. Ini yang komentar Bono. Ketika hak amil sudah kita keluarkan, tinggallah harta ini untuk 2 senif lagi, miskin dan fakir. Apakah hak mereka ini sama? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in halaman 149 dikatakan dia lisadi kifayatihi, untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kitab Al-Mu'tamad katakan begitu juga lisadi bahasa dikit hajati di sini kifayatihi, di sini hajatihi, memenuhi kebutuhannya. Kalau begitu kita ini ambil nengok aspek kebutuhannya. Kebutuhan si fakir, kebutuhan si miskin. Kalau begitu tadi Imam Syafi'i coba memberikan batasan yang fakir dia punya 10 kebutuhan 3 terpenuhi, yang miskin 10 kebutuhan 6 terpenuhi. Kalau begitu kebutuhan fakir lebih banyak ketimbang kebutuhan si miskin. Nah, teknisnya kalau begitu si fakir mendapatkan lebih ketimbang si miskin. Begini gue. Nah ini persentasenya
Kenapa ambil itu ada persentase, sementara mereka tidak ada persentase. Misalnya nih 40 untuk ini, 60 untuk ini. Iya. Nanti bahagia ini ada 3 tumpuk. Iya. Memang kita nggak rinci menjelaskan sampai ke sana, maka di sini kita boleh artinya memberikan hak ke si fakir dan ke si miskin yang kita batasi, cuman dia memenuhi kebutuhan si fakir, memenuhi kebutuhan si miskin. Namun tadi tidak memenuhi kebutuhan si amil. Nah, kan? Kalau begitu tergantung dengan zakat yang terkumpul. Boleh. Ini tadi pendapat lagi gue pegang karena fakir banyak kebutuhan ketimbang si miskin, kita ambillah 60. Karena kisah buno, tanggal 60 ke si fakir, 40 ke si miskin. Namun yang tepat tadi menengok tadi azas ini bagaimana kebutuhan si fakir dan si miskin. Mungkin lagi yang gue. Terima kasih. Silakan yang lain mau bertanya, silakan Pak Ibu. Waalaikumsalam. Yang menerima ya. Ya. Kembali juga dijawab Pak Adego Imun, kenapa disimpan? Disimpan karena saya ingat waktu zaman saya Umar itu Baitulmal. Disimpan betul mah. Memang kita tidak diduga, memang diduga. Kadang-kadang musibah. Pertama yang lari ini karena orang berpikir. Apabila diancam akan dibunuh kan disimpan. Dari uang itu diambil. Kita lihat sekarang. Jangankan uang itu, orang itu kan berat untuk mengeluarkan zakat. Ada yang berat. Karena tidak paham tentang agama. Karena meminta ini orang-orang kita ini kan tidak tahu semua, kapan tahu kan tidak tahu kita musibah. Iya. Nah, tidak simpan. Bisa dilihat seperti ini. Untuk orang ada orang yang berjihad, tadi mungkin kan, ada orang yang belajar. Ya. Terima kasih Ibu. Kalau begitu, ini disimpan hartanya tadi 3 langsung dibayar, fakir dikeluarkan, miskin dikeluarkan, amil dikeluarkan, yang 2 fisabilillah disimpan, garim disimpan. Karena Ibu tadi menengok kalau akan disimpan, ada rencana tadi, ada rencana sebenarnya. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mampu, rencana saya juga dimanfaatkan uang itu nanti saya belum jauh-jauh akal untuk ekonomi orang-orang yang kurang mampu. Contohnya seperti yang dilaksanakan sekarang di kampung, yaitu memelihara lembu seperti uang APBD itu. Supaya uang itu kapan perlu ada uang. ya. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu kamu dalam kaji siapa senif yang 8 tadi dengan kategorinya masing-masing dari fakir sampai ke Ibnu Sabil. Terus bagaimana ketika ada 5 senif yang 2-nya disimpan, sementara yang 2 ini belum jelas siapa orangnya. Maka zakat yang seperti ini dikhawatirkan orang yang berzakat dapat pahalanya, yang berzakat lepas kewajibannya, namun dosanya numpuk bak ilmu. Bahkan ilmu kalau kebah zakat atago. Apa ancamannya? Yang pertama, bagi orang-orang yang mau berzakat, yang kena zakat dengan ilmu tapi dia nggak berzakat, itu ancamannya adalah harta-harta dia itu akan jadi keluar yang besar. Ulu.
Jadi tanah macam yang kita miliki mau zakat tadi, usaha kita ini mau zakat, maka harta itu menjadi dia ular yang besar dan harta itu akan melilit orang itu. Al-Quran menjelaskan orang yang mau bayar zakat maka hartanya akan dibakar dan dia dimasukkan dalam bekas bakar dari harta dia itu. Yauma yuhmah. Terus jadikan dia bara setrika. Patukwa biar ini kan disetrikalah keningnya, matadro, disetrikalah perutnya, dengan matadro je pun, disetrikalah punggungnya, matadro je. Ini orang-orang yang nggak mau berzakat. Nah jadi buno kembali ke pertanyaan ke Imam Buno, zakat yang terkumpul distribusikan ke senif yang kali tak kaji buno. Oh nggak ada dia, berarti memang hak anak. Cukup 3 saja. Ini kan 5 negara buno. Garim hanalo, pu peda pre, benar garim. Atau fisabilillah hanalo, pu dapre, benar fisabilillah. Enggak usah menunggu. Oh 3 yang ada, berarti yang ini berhak. Keluarkan zakat ini ke 3 senif yang ada ini. Ya. Terus bagaimana nih sekali lagi ini? Kita manfaatkan zakat ini untuk ke masalah kampung. Kan masalah kampung. Contoh, bangun masjid. Atau buat jembatan. Atau buat mungkin ini rehat-rehat masjid. Apa boleh? Semua mazhab dari Hanafi sampai ke Hambali enggak bolehkan. Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab mengatakan juga enggak dibenarkan memanfaatkan zakat untuk masalah umum. Dan kitab juga Fathul Mu'in halaman 152 baris ke-17 kebegahlab. La tajuzu sarfu zakati li bina'il masjid. Enggak boleh zakat tadi digunakan untuk bangun masjid. Kata kitab Fathul Mu'in yang punya nanti buka halaman 152 baris ke-17. Artinya ini kan kita ini kan kau punya umum Ustaz. Kan masalah umum. Maka ulama menjelaskan 8 senif tadi dan secara umum jumhur mengatakan juga enggak boleh di luar yang 8 ini. Jadi silakan yang lain yang mau bertanya silakan dulu. Kita habiskan dulu. Iya. Dengan 3 lagi. Kalau kayak benar dapre garing. Saya dapre. Dapre bismillah. Saya dapre bismillah. Karena ini belum ada yang dibagi dia yang kanan. Garunya apabila bayi tertinggalnya wakilnya bayi. Iya. Artinya produk perdagangan orang tahu. Betul. Betul. Jadi ilmu memaknai makna garim. Tengok nanti Al-Quran dalam surah Taubah itu bukan tafsirnya, baik tafsir Jalalain, Asawi ataupun tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Ar-Razi itu menjelaskan bahwa al-gharimin ini orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang. Dalam kitab Fiqh Sunnah, dalam kitab ini Al-Mu'tamad menjelaskan bahwa bukan masjid yang berhutang. Bukan monasah yang berhutang. Bukan kampung yang berhutang. Contoh, ini karena puasa. Cocok dari terhadap masjid. Ini ada dua ini. Bahan bau utang ini. Nanti kena zakat ende. Cocok senif garim. Tapi utang terhadap masjid. Ini tidak dibenarkan. Karena masjid punya orang kaya. Seandainya di kampungnya mandu miskin, yang kaya bahanan hana terhadap masjid dosa banyak. Misalnya, ukurannya. Artinya bahwa masjid ini punya bersama ini. Makanya punya hadis, janganlah buat rumah lebih tinggi dari masjid. Tujuannya adalah yang kaya bunuh masjid ini. Namun ketika orang ini bangun masjid, kata Allah, man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid dunia, banallahu lahu qusuran fil jannah. Allah bangun. Dan surganya itu singgah sana. Istana Allah bangun. Untuk dia
di surganya. Maka kembali tadi memanfaatkan harta zakat untuk masalah umum ini semua mazhab tidak membenarkan dan jumhur juga tidak membenarkan. Silakan Ibu. Saya. Bagi ini zaman Rasulullah, begitu wafat Rasulullah, banyak orang tidak mau bayar zakat. Jadi Abu Bakar tahu siapa yang tidak mau zakat, tidak mau bayar zakat, kami akan siap perang ke Abu Bakar. Bagaimana orang-orang misalnya yang sebenarnya yang kecil dulu, daerah kecil, Aceh yang besar dulu misalnya. Dan kita ini orang-orang pegawai kita langsung dicari, langsung dicari. Tidak mau tahu, dia pun hutang, tidak tahu hutang. Pokoknya atas nama ada satu hutang 25.000. Iya. 20%. Jadi apabila seseorang misalnya dia berniaga di kampung kita ini, usaha di sini, apakah mereka itu wajib berbayar zakat di sini? Ya, pertanyaannya ini zakat di tempat tinggal atau di tempat mencari nafkah. Walaupun sebagian kecil mengatakan boleh zakatnya dibawa ke daerah lain, namun pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, juga dalam mazhab Maliki, zakat dikeluarkan dia di tempat kita tinggal atau di tempat kita mencari usaha. Jadi zarful makan fi baladin fihi yaksibul aisyah, itu bahasa kitabnya. Mengeluarkan zakat tadi di tempat kita ini berusaha. Contoh lun dari Padang tak kena. Nah usaha ini, dan beri pun zakat. Jadi berikan ke orang yang ada tempat. Akhirnya dia cerai, dia pulang Padang, tapi dia sempat. Mungkin lagi yang negerimu, silakan bang. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Muslim. Memang di masa Khalifah Umar bin Khattab ini orang yang memunculkan ide dan artinya badan zakat atau lembaga zakat yang kita katakan tadi. Yang pertama dalam Islam adalah masa Khalifah Umar bin Khattab yang disebut dengan Baitul Mal atau tempat penyimpanan harta. Namun kalau kita kaji lagi, tengok kitab Sirah Nabawiyah punya Rahib Maktum, ini pengarang terbaik tentang sejarah ini, tentang sejarah Nabi sekaligus juga para khalifah. Di Baitul Mal, tempat menyimpan harta, namun hartanya tidak pernah habis. Kalau pernah habis, di Madinah terkumpul, di Mekah pasti juga di bawah, dari Yaman juga, dari Irak begitu juga. Namun kalau jujur ini, ketika perang, yang pun harta dikumpul zakat Madinah ini habis nih, itu perang ini. Perang lain loh, zakat dari ini habis. Namun kesannya nggak habis-habis dia, karena yang memberikan zakat ini banyak dari berbagai tempat, dari Yaman, dari Irak, dari Madinah, dari Mekah. Maka Baitul Mal nggak pernah kosong dia dari harta. Namun kalau kita bandingkan kampung kita hari ini, amil kita di kampung nggak sama seperti amil di Baitul Mal dulu. Kalau amil di Baitul Mal dulu, saya kayak Mu'az bin Jabal, itu Mu'az nggak pernah diam hari-harinya, mengunjungi orang-orang tadi yang berhak zakat, lagi zakat. Itu banyak riwayat. Mu'az bin Jabal dan para sahabat lain mendatangi namanya yang kaya-kaya itu. Maka dia ada tugas amil menjemput.
menjemput zakat, menagih zakat ke orang yang wajib zakat. Artinya lagi bahwa amil nggak menunggu saja, dia. Maka kalau nanti amil digaji dari Baitul Mal atau pemerintah, dia nggak berhak mengambil zakatnya dari zakat yang terkumpul. Kalau digaji dari pemerintah atau digaji dari Baitul Mal. Mu'az bin Jabal, masa Khalifah juga, masa Umar, digaji dari Baitul Mal. Dan Mu'az ngambil senif dari zakat yang terkumpul. Dan terus bagaimana hukum yang mengumpulkan? Ya ini kalau tadi ini, kalau di Baitul Mal, banding Baitul Mal tadi Bank Muslim, Baitul Mal dia nggak pernah sepi zakat memang. Terkumpul dari BGDA tadi. Nah kita ini kan, kalau kita mau jujur, zakat terkumpul tiap mugo terkumpul lagi. Ini anak mugo kumpul zakat. Kan ini bedanya nih antara zakat di masa Khalifah Umar, Baitul Mal, menzakat uronyo. Jadi lebih tepat dibagi yang terkumpul itu pada senit yang kali takaji bunuh. Dan yang 8 tadi mana yang berhak atau dona senit yang wadenya. Terima kasih Pak Muslim. Lagi mau silakan. Pikir lagi ini. Kita tahu itu usaha. Ya. Apakah dia ada bayar zakat di kampung? Apakah perlu kita tahu atau tidak usah kita tahu? Iya. Karena dia usaha di sini. Tapi kita tidak pernah tahu dia ada bayar zakat di sini. Gimana? Terima kasih. Zakat itu orang tidak bayar, kalau Abu Bakar siap perang. Terima kasih Tuan Imam. Ini lebih cenderung ini ke teknis. Bagaimana adabnya, etikanya, atau tata caranya kita ini membayar zakat. Nanti ketika kena zakat, yang pertama jangan diikuti zakatnya dengan celaan. Karena bunyi ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan ikuti zakat-zakat kalian ini ataupun sedekah harian dengan mencela. Kalau mencela, pahala lagi gaduh. Kalau duit pengen lu nanti juta misalnya, dia hana pahala. Kehana, tenaga hana yang capek. Itu ke kabar. Nah, ini kan menyakiti hati orang. Ungkapan ini tadi ini menyakiti hati orang itu. Maka membatalkan zakatnya. Yang kedua, enggak boleh juga orang itu membeli zakatnya. Zakat buruh, misalnya bunuh ke duit berasnya. Setelah itu berasnya beli lagi. Tak boleh nyanyi. Yang ketiga, kata Imam Malik, ini jangan mengumpulkan senif atau mengumpulkan para fakir, para miskin. Contoh kapan pahami, nyopaanan asyik akhir tahun, yang fakir, yang miskin, urabu ya rumah mandu. Sakit, orang antri di rumah beliau. Yang keinjak-injak, ada yang jatuh anak macam-macam lah. Nah kata mazhab Maliki ini enggak dibolehkan al-muzaki yang mengumpulkan zakat itu mengumpulkan para fakir, mengumpulkan para miskin untuk dibagi zakat. Kalau gitu gimana sunnahnya? Sunnahnya datangi fakir itu. Sunnahnya antar ke rumah fakir, antar ke rumah miskin. Seterusnya, kata tadi pertanyaan dari Tengku Imu, bagaimana orang ini kita tahunya dia berzakat atau tidak? Ini ada dua pilihan. Yang pertama, membayar zakat dengan terang-terangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, katanya lebih afdal fi zakat izharu ikhrajiha. Dua mazhab mengatakan lebih baik dalam zakat ini menampakkan ke orang lain. Apa tujuannya? Yang pertama tadi mengajak yang go bayar zakat kita kecil. Yang kedua menghilangkan suuzon lagi bunuh. Oh mak urang kaya zakat, boleh nak zakat.
Menjawabnya depu berai. Namun dalam dua mazhab lagi, Hanafi ngon Maliki lebih got B. Boleh mah, pakon dikhawatirkan ria. Kalau begitu kita bilang ke tengahnya. Boleh tak lemah, namun B sampai ria ini. Ini ke tengahnya. Dua mazhab mengatakan tadi jangan dinampakkan ke yang lainnya, takut ria. Dua mazhab mengatakan boleh dinampakkan dengan tujuan mengajak yang lainnya sekaligus menutup fitnah. Namun cocok langkah yang tengok antara dua-dua guna, boleh izhar menampakkan, namun jangan ada unsur ria. Bahkan munyokan ria guna yang tajuknya hanale pahala aja. Terus, apakah dalam zakat itu ada ijab kabul? Nyo zakat lun, lam tunyo Allah wajib ada lun. Hukum bak tengku. Tengku lun terima. Tengku. Dalam zakat tidak ada ijab kabul. Yang ada ijab kabul pertama menikah. Yang kedua jual beli. Nyopeng kalian barang kedua dan terima. Namun dalam zakat tidak ada dia ijab kabul. Nabi mencontohkan ketika orang mau bayar zakat, maka yang muzaki ini dia bacakan Allahumma ja'alhu mughnaman wala taj'alhu mughramah. Selangi lagi, ketika melakukan zakat, kalau dia banyak hartanya pakai H, kan domir aja nih. Kalau malhu, Allahumma ja'alha mughnamannya, Allah jadikanlah harta ini simpanan yang dia memberikan berkah. Wala taj'alhu mughraman, yang jadikan harta ini sia-sia. Ini doa muzaki. Lun bagi zakat kedengku, kan doanya adalah Allahumma ja'alha mughnaman wala taj'alha mughraman. Tengku yang terima zakat benar, doanya ajarakallahu fi ma'ataita. Semoga Allah memberikan pahala atas zakat yang ranju. Wa barakallahu fi ma'abqaita. Semoga juga Allah berikan berkah ke harta yang tinggal, yang tidak terlemahnya. Artinya kan zakat tadi dikeluarkan, maka yang keluar ini doakan oleh terima zakat, semoga Allah berikan dia pahala harta yang tinggal setelah zakat dikeluarkan, semoga menjadi berkah. Ini Rasul contohkan ketika Rasulullah menerima zakat kaum muslimin. Maka tadi muzaki Allahumma ja'alhu mughnaman wala taj'alhu mughraman, yang terima zakat lagi urung terserkah ajarakallahu fi ma'ataita wa barakallahu fi ma'abqaita, di ujungnya waj'alhu laha tahura. Jadikanlah zakat itu pensuci kami. Biar kami bersih. Terus juga mengatakan juga ketika kita melakukan zakat ini diawali dengan niat. Namun niat juga dalam hati. Ini apa enggak? Dalam mazhab Hanafi ketika orang bawa beras dari rumahnya itu zakat fitrah misalnya ke masjid, yang kan niat berarti. Kan? Lima kartu masjid. Juga ambil, yang kan niat. Maka tadi awal dengan niat, maka sekali lagi tadi baca doa itu sekali lagi tidak ada ijab kabul. Karena mesti lagi nikah, maka boleh. Tidak mesti. Artinya walaupun hanya ijab kabulnya sah zakatnya. Ya, seterusnya setelah itu ini yang kena zakat. Yang kena zakat untuk tidak menunda-nunda. Punya kartu haul misalnya, kartu hisab, buy. Bek singo. Nah, singo diumum, gimana? Apakah zakatnya hilang? Kewajibannya tidak. Maka sempat abi umur tengok zakat gota bola mereka kena. Karena tengok gaya guna. Kalau seandainya anaknya tahu, anaknya keluarkan, jenazah ini lepas. Namun jikalau anaknya enggak tahu, ayahnya kena zakat dan dia enggak tahu ayahnya kena zakat, enggak keluarkan, maka harta-harta dia ini akan menjadi ular besar dalam kuburnya yang siap melilitnya.
Maka tadi asal kena zakat pawai ju. Baga haju be nepreh singo ke singo akibu kawai abiumu. Nyata ke masalahnya waktu agak telat sedikit, namun alhamdulillah insyaallah jemaah sudah mengerti sekali tentang ini. Yang paling pokok adalah kita amalkan ini. Saya akan dengar. Jadi dalam doa orang Timur atau orang Timur, nyawanya itu dia tertulis di atas. Punang nawa persen dari mana? Mana waktu? Mana? Jadi itu jauh tahap. Jauh tahap. Jadi dalam mak berongan, namun apa ini? Laju mulia, nawa dia begitu. Ya, terima kasih. Ini singkat jawabannya karena terakhir. Yang pertama tadi, ini orang, contoh, dia punya lembu 5. Zakat lembu nisabnya itu 30. Artinya 5 lembu golong kenong nisab. Artinya 5 ini tidak kena zakat. Namun jual yang 5 ekor ini harganya 50 juta. Yang 50 juta belum, ium di 50 juta. Apakah kena zakat dia? Ini ketika terima uangnya itu dia belum kena zakat. Ketika uang ini disimpanlah 100 tahun baru dia kena zakat. Namun dalam situnya kayak belum moto sabo, dalam zakat belum rumah tinggal pengen 80 juta. Apa kena zakat? Masih kena zakat yang 80 juta itu. Ini yang pertama tadi artinya enggak kena langsung ketika lagu lemonya atau lagu tanahnya. Nomprele. Namun juga yang terpenting untuk ilmu kejujuran. Jangan lari dari zakat. Nyop motif daun. Habis ju, dia kena zakat. Tengok nanti dia punya musibah lain. Karena motor-motor tepuk macamnya. Yang pelumpuh dari zakat contohnya, dengan lemur mampu. Lemur leptu itu kan zakat. Karena tu zakatnya 50 deh. Dia kena. Presi ada. Yang tinggalnya habis mendono. Mati penyakit lepok motor macam. Ini kalau kita lari dari zakat. Maka jangan pernah lari dari zakat. Zakat itu mengembangkan harta kita. Karena zakat lah kita kaya. Yang kedua, ada orang ini borongan. Ini borongan yang enggak punya haul juga ini. Ini enggak dikaji dalam kita lama. Dikaji dalam kitab Yusuf Qaradawi dalam zakat Yusuf Qaradawi. Yang punya borongan lagi panen, mungkin lagi maaf, kan? Kalau sampai 60 keuntungan, sigonya sampai 60 juta 80 dubit pate oleh hasil kerjanya. Misal, dalam kontrak dari bulan Maret ke April. April cair dia selesai kerjanya, nah keuntungan 80 juta, keluarkan waktu hasilnya. Itu lebih gak. Sehingga yang tinggal jadi hak adanya, yang takut dubit kuno jadi hak para fakir. Kenapa? Punya ayat fi amwalikum hakun lima'lum. Hakun ma'lumun lisair. Dalam harta kita ini nah hak-hak orang lain. Lagian biasa pemborong kayak koju. Oke koju, ayo ke buka kayak koju. Lagi. Miliknya salah. Saya terbilang begitu. Ya betul. Kembali kepada 1 tahun uang kita di bank. Ada kemauan 1 miliar. Kalau ada foto lo Iya. Tapi dia menyuruh sadar kalau dia akan menindak dan dibayar. Itu kayak anehnya. Benar. Ya. Maka yang paling penting ini kembali lagi pada Pak Bono, jujur pada diri sendiri. Nah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Yang paling pokok adalah kita mengamalkan agama ini karena agamanya konada indatu namun Allah dan Rasulnya. Kalau begitu kiban terpubut adanya Allah, adanya Rasulullah. Maka itulah agama ini. Mari itu dengan kafarah majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.